Oh ada, aku pengen mati tapi dijadiin jalan sama aku. Mas Dito, pas renang di laut pernah disengat ubur-ubur. Wah pernah tuh. Wah dia udah ngomong pernah, aku nggak mau. Oh renang disengat ubur-ubur. Ada tawon pokoknya kita baikon. Ada sarang kita bakar. Enggak, aku benci tawon. Serang dia! Tawon. Sekarang orang mau ngeluh. Ya. Sekarang AI di bidang fotografi ada. Oh, AI di bidang video ada. Bahkan AI di bidang analyze health juga ada. Berarti bukan nggak mungkin akan ada robot tuh. Ya. Partnerku, sejawatku, itu udah operasi orang ditemani robot, Pak. Iya. Operasi lutut, iya pakai robot, udah pakai robot. Buset. Jadi bukan nggak mungkin kalian juga diganti robot. Terus kalian kalau nggak punya spesialisasi, nggak mau belajar, nggak mau adaptasi, kalian ngeluh sama keadaan. Tidak bisa. Kalian tidak akan bisa mencegah perkembangan teknologi, kecuali kalian belajar. Nah masalah kan orang kadang arogan, sudah ngerasa pintar nggak mau belajar. Jadi bagiku kesuksesan orang tuh cuma karena dua. Dia ngejar amalan ibadah non-stop sama ya belajar. Belajar apapun ya. Belajar bisa dari sekolah, kuliah, orang lain, seminar, workshop. Terus diterapkan ke dirinya. Entah dia mau jadi profesional atau jadi bisnismen. Atau memang jadi pengajar. Ya kalau dia udah nggak mau belajar, entah itu dari sekolah atau informal ya udah. Ya dia akan stuck di situ terus. Kalau cara belajar lo tuh kayak apa sih Mas? Kayak apakah lo tuh punya mentor atau lo emang fully sendiri aja atau Ya gimana sih? kita kan punya buku lewat Periplus ya, sama Gramedia. Terus kita juga punya akses buku sekarang apalagi dari Amerika nol. Ya kan? Nol, ntar lagi gosipin dulu. Buku juga nol. Ya kita tinggal baca buku di akses media tuh baik banget, e-book, jurnal tuh baik banget. Tapi kan orang nggak mau baca. Orang lebih seneng dibacain di TikTok tuh. Iya. Ya kan? Padahal ilmu itu banyak. Kamu dengan membaca, kamu bisa banyak obrolan. Dan membaca itu tidak harus sekolah. Kamu bisa menemukan peluang-peluang baru dalam bacaan. Kayak contoh kamu baca data di Statista ya. Minimal itu Statista. Terus kamu tahu, oh ternyata sepatu ini laku di sini. Ya kan kamu punya ide akhirnya. Ya contohnya gini, gimana kamu tahu kamu ayam goreng itu sukses di daerah A kalau kamu nggak tahu peminat ayam goreng di daerah itu. Asal gitu kamu jual ayam goreng karena passion mau jual ayam. Kan belum tentu sukses. Menarik. Ya Tepuk tangan belajar. dulu deh. Tepuk tangan dulu deh. Terlalu banyak informasi. Iya sih, tapi kalau misalnya orang kita sekarang buku dibacain, Iya. video diceritain, Nah itu kan hanya ngeselin kan? ceritain, iya. Ini cuma kritis aja. Menurutku kritisnya bukan fokus, tapi males. Orang sekarang tuh kritisnya mereka males, bukan fokus, tapi males. Memang laziness saja. Padahal ada sebuah quote. Ketika kamu punya talenta itu akan mati kalau kamu nggak konsisten untuk melatih talenta itu. Iya, benar. Jadi talent itu akan kalah sama konsisten. Bahkan orang yang nggak punya talent itu kalau konsisten melatih, dia akan bisa mengalahkan orang yang bertalenta yang males. Males itu paling parah, coy. Kelas. Contoh, dia disuruh baca nggak mau, maunya dibacain. Ya, dia disuruh jalan kaki untuk ke Indomaret terdekat 500 meter, nggak mau, maunya naik motor. Akhirnya keropos tulangnya. Disuruh olahraga nggak mau, males. Makan, obes, males. Mak disuruh ayo makanan, ayo kan gampang banget. Kamu masih muda, umur berapa kamu? 30. Nah, kurangin nasi setahun, males. Ya kan? Disuruh tidur lebih awal, males. Disuruh ngelihat video panjang, males. Disuruh nulis, males. Apa yang dilakuin? Kemudahan. Easiness itu yang akhirnya membuat orang ketergantungan dan dependable pada teknologi. Dan akhirnya teknologinya memanfaatkan mereka sebagai number sebagai consumer. Ya sekarang kan tinggal pilihan orang. Kalau dibilang, kamu jangan ngerokok, males udah enak. Ya udah, males kan? Malas untuk berhenti, malas untuk berubah. Nah laziness itu yang membuat orang akhirnya nggak mau gerak. Entah itu di bidang apa, akhirnya dia nggak growing up. Nah ketika ada generasi bawah nih, yang ambisius, ya habislah mereka. Ya sekarang aku lihat generasi alpha anakku, aku lihat teman-teman anakku sudah bisa bahasa Inggris, udah bisa renang, udah bisa hitung-hitung, udah bisa analisis. Bahkan sekelas main bola FIFA aja, FIFA Mobile, overan aku udah 114. Yang dilawan tuh anak SMA. Nah sekarang bayangin, berarti kan generasi alpha, kalau di maintain privilege yang gila, anggap privilege-nya kayak bapak, habislah generasi tua. Iya. Sekarang coba lihat, generasi paling nganggur sekarang umur berapa? 35 ke atas. 35 ya. 35 ke atas, 35, 36, 40, 45. Ya kan? Karena apa? Ya karena mereka nggak mau belajar di masa muda. Nggak mau belajar, nggak mau upgrade ilmu. Dan mereka ada terjebak dengan 9 to 5, enak, nggak mau belajar. Padahal belajar itu cuma baca. Dibacain, video dirangkumin. Buset, bahkan ada di akun Twitter namanya intinya deh. Iya, benar. Ngerangkumin konflik orang. Benar. Sudah Benar. konflik, dirangkumin. Benar. Distorsi informasi juga ada pasti di situ. Ya kan,
Sampai yang paling parah tuh YouTube. YouTube-nya Tirta itu clippernya banyak. Iya, Pas ku tanya kenapa clipper banyak, clipper tuh bukan aku yang bayar. Karena memang orang pengen lihat clipper. Bahkan ada yang komen, Tirta kok dukung rokok ya? Padahal kalau dilihat full, itu aku menentang. Tapi yang di-cut adalah yang terkesan mendukung. Dia aja komen berdasarkan clipper. Disuruh nonton YouTube, tonton dong YouTube-nya. Ogah. Gitu Nah, aja. terus kamu berharap Gitu Indonesia aja. akan emas nih 2045. 2045 kosong lagi. Makanya kan aku bilang, Indonesia emas bagi 2% orang. Bagi 2% orang. 98% enggak menurutku. Siapa 2% itu? Ya 2% yang mau belajar. Karena kan entrepreneur, ya orang-orang yang gila, orang-orang yang 2%, 3% ini kan gila growth. Sementara 98% kalau tidak belajar, tidak belajar ini, bukan Indonesia emas, 98% ini kemungkinan akan menjadi data yang digunakan oleh perusahaan sebagai komoditi top. Ya tergantung kalian di 2045 mau jadi pelaku bisnis, pelaku pekerja, atau hanya sebagai market yang diolah. Sekarang kalau punya data tuh enak. Skincare contohnya. Kita lihat data. Yang paling laris apa? Di Indonesia. Serum pemutih. Semua cewek pengen putih. Ya udah jual aja serum putih. Semua beli kan? Ya udah. Selisih 1.000 aja dibeli. Ya, itu contoh. Jadi buat teman-teman ya kalau nggak mau belajar ya resiko Anda. Dalam waktu 5-6 tahun lagi kekhawatiran yang dikhawatirkan orang digantikan teknologi itu beneran terjadi. Ya tapi kan AI nggak punya emosi. Ya kan orang bilang. Loh, justru karena nggak punya emosi, kita bisa membuat decision making untuk menyingkirkan bias. Benar. Iya. Yang paling parah kemarin di Twitter. Di X ini sempat viral Grok. Iya. Ya Grok. Beri eksperimen gila, terus jawabin sesuka hatinya. Iya benar. Berdasarkan habitnya X. Akhirnya sampai dia dikontrol kan. Itu baru Grok. Kau bayangkan 5 tahun lagi kayak Iya apa? benar. Ini teknologi baru-baru sekarang aja udah kayak gitu. Baru apalagi itu. nanti. Kenapa ya? AI itu AI yang untuk chat GPT dan karena itu kan mengumpulkan data. Semakin banyak orang, ini LCD-nya mati. Semakin banyak orang, Udah nggak ngikutin ini kita. karena ya aku ada sedikit adik-adiknya. Jadi kalau ada distraksi ketahuan. Iya. Jadi kalau misalkan AI itu kita tanya terus, ya dia tambah pinter dong. Iya. Nah, sama kayak manusia, ditanya terus tambah pinter. Gitu. Nah ini kan kalau yang kulakuin sekarang kan adalah menyadarkan biar orang tuh baca. Tapi kan Edian lihat orang disuruh sekolah nggak mau, disuruh kursus nggak mau, baca buku nggak mau. Oh ya udah. Ya endingnya kan kalian hanya membuat orang-orang seperti saya tambah kaya. Dan it's not my mistake dong. Iya. Benar. Ya bukan salahku dong. Benar. Bukan salahku. Orang gini, laundry cuci sepatu muncul karena Ada kebutuhannya. bukan. Ya karena orang malas cuci sepatu. Iya benar. Kayaknya gara-gara erupsi. Viralnya. Viralnya. Bapak ngikutin nggak tadi? Bapak ngikutin Iya, nggak tadi? betul, itu betul. Viralnya kan karena erupsi. Iya. Kebutuhan. Sebenarnya kan bisa nyuci Iya, abu sendiri, iya. tapi males. Benar. Cuci motor muncul karena orang males nyuci sendiri. Karena kebutuhan waktu, Dok. Nah, ya udah. Tapi kalau kita buka laundry cuci sepatu di Jerman itu nggak laku. Coba nyuci sendiri. Iya. Kita jual mobil di Jerman nggak akan selaku di Indonesia. Karena di sana transport umum luar biasa. Iya. Di Jepang, orang malah, kenapa sepatu laku di Jepang? Karena orang hobi jalan kaki. Ya jadi kan ribet kan kalau ngomongnya seperti ini kan. Nah itu makanya aku bilang. Tahu banyak yang harus diperbaikin juga. Laziness dan procrastination yang hobi Ya, menunda. menunda. Harusnya hari ini ditunda besok, ditunda besok, ditunda besok. Deadliner, terutama editor video. Jadi harusnya ngedit hari ini ditunda-tunda, kumpulin edit 15 jam sebelumnya. Revisinya banyak. Bener sih. Ayo lihat keliling. Saya lihat nih. Ya makanya jobnya cuma segitu-segitu doang kan. Kita Kenal lagi. Orang menunda tuh karirnya segitu-segitu doang. Karena dia ngerasa cukup. Dia hanya menggunakan alasan freedom, damai. Padahal sebenarnya dia malas saya, makanya dia nunda kerjaan. Freedom, damai, tunda kerjaan. Terlalu banyak hal yang dikorbankan untuk damai itu. Sadar. Enggak, gua nunjuk kamera, Bi. Aku tuh lebih suka kerja cerdas. Misalkan kerja kita 9 to 5 7 jam. Kerjaan tak padetin 4 jam. 3 jamnya gabut buat relax. Aku gitu. Tapi aku nggak mau disuruh membuktikan kerja lebih lama untuk bahwa aku keren gitu. Enggak, aku ya 7 jam 7 jam. Kalau misal aku kerja lebih cepat 4 jam ya jangan ditambahin. Berarti ngeset priority berarti. Ya, settle prioritasnya ada. Gimana ngeset priority ala Bapak Tirta? Nomor 1 nggak boleh ada yang ganggu gugat waktu ke anak. Ya, jadi contoh kemarin ada meeting pas barengan anak. Nggak mau aku. Nggak bisa. Weekend buat keluarga. Dan nomor 1 family. 2 diri sendiri.
Jadi waktuku buat olahraga, waktuku buat ibadah, waktuku buat liburan tuh nggak boleh diganggu. Ketika kerjaan, dah 3 ini nggak bisa diganggu. Semakin aku tua, aku malah nggak punya teman yang banyak. Temennya cuma belasan. Tapi ya itu aja. Temanku rata-rata di Jogja. Kalau yang di Jakarta tak anggap teman untuk bisnis. Karena rata-rata orang di Jakarta, aku nggak ngejudge ya, tapi rata-rata orang di Jakarta karena kota pekerja dan kota metropolitan tuh memandang orang dari oportunis. Kamu punya apa, aku punya apa, ya nggak salah, simbiosis saja. Tapi kalau karena aku dulu kuliah di Jogja dan aku sekolah di Solo, ya teman-temanku di Solo Jogja tuh teman-teman yang tahu aku dari merintis. Jadi memang tak anggap buat teman. Konco-kontol ya, betul gitu. Mas, tapi kan lo tuh sebenarnya udah achieving so many things ya. Kayak gue kalau misalnya jadi lo juga, apalagi ya yang gue lakukan karena semua kayak udah. Ya itu sekolah, karena sekolah itu unlimited. Kamu punya gelar, tapi ya setelah gelar itu didapat, ya udah, that's it. Itu bukan berarti kamu sudah paling pintar di dunia, enggak. Kamu akan dikalahin sama generasi muda yang mau sekolah. Tapi life purpose lo tuh apa sih, Mas? Apa? Lo punya nggak sih kayak purpose dalam hidup, apa satu hal yang pengen lo achieve? Oh ada, aku pengen mati tapi dijadiin jalan sama aku. Jadi ada gedung Tirta itu atau jalan Tirta itu kan keren. Jalan Tirta. Jadi ketika tiap anak cucuku lewat, wah keren nih ada Tirta, peng-peng citot gitu. Jadi lewat apa ya gedung Tirta di gedung Totot gitu. Boleh. Loh kan itu. Jadi kan punya Rumah lu di mana? Gedung di mana? Gedung jalan mana? Jalan Citotot nomor 39. Aduh. Kan seru kan? Seru. Nah itu goal purpose saya tuh meninggalkan legasinya tuh video itu kan akan tersebar 5, 10, 15, 20 aset digital kan. Yang itu. Itu kan muncul terus. Video itu akan muncul terus. Dorong mas. Nah, kan urusan editor. Urusan editor. Benar. Nih. Biar kau ada kerjaan. Ya. Tapi dari situ kan jadi kalau kita lihat kan pengennya tuh ya ketika namanya jadi gedung ya. Jadi ketika anak lewat atau cucu lewat itu tahu oh bapaknya jadi gedung gitu. Tapi ya nggak masalah sebenarnya aset Dikutuk. Jadi gedung. Bapak jadi gedung. dikutuk. Lama bapak jadi gedung. Dikutuk. Apa dikat? Kamu ngomong apa kamu? Berani Anda. Ya, jadi kalau menurutku goalnya tuh seperti itu. Tapi cuman pengen belajar aja. Jadi pengen punya uang dan akhirnya belajar lagi. Pengen punya uang, belajar lagi. Pengen uang, belajar lagi. Jadi memperkaya ilmu aja. Kalau nggak dari kuliah, ya course, fellowship, itu kan bisa. Tapi dengarnya kemarin abis Virgin Marathon. Iya. Disuruh deh tadi. Lagi seru. Aneh banget ya? Iya. Nah, jadi kalau dari saya yang maraton itu lebih ke karena dulu aku nggak mau. Tetap dijawab lagi. Kayak gimana? Jadi dulu aku nggak mau maraton. Takui itu emang aku nggak mau maraton. Tapi kembali lagi aku orang kurius. Aku melihat other people experience. Ternyata banyak orang yang mengatakan maraton itu bisa mengubah visi dalam hidup. Kayak apa nih kok bisa? Padahal orang kalau maraton tuh pasti massa otot akan berkurang, terutama di trapezius, bahu sama tricep dan bicep. Jadi penasaran, ya udah tetap dijalani. Ternyata benar di maraton itu kita bertarung tuh sama diri sendiri. Kaki udah bilang sakit di KM 32 tapi diterusin, terus finish. Terus akhirnya persiapan maraton yang aku lakuin buat BTN itu sebenarnya buat untuk persiapanku ke Berlin maraton di September. Jadi dari maraton itu lebih ke ternyata ya diri sendiri itu yang akan bisa menghambat atau justru mendukung kita di masa depan. Ya dari situlah aku tahu bahwa ternyata aku olahraga tuh buat happiness. Jadi kalau aku stres aku olahraga, aku gabut aku olahraga. Jadi kalau orang lain olahraga kan buat sehat, buat bugar, jaga kesehatan, maka mereka 3 kali seminggu. Aku tiap hari. Karena buat happiness. Buat happiness, kan beda-beda. Yeah. Stress release-nya kamu mungkin makan, stress release-mu mungkin mancing, stress release-mu main burung berapa? Tahu juga orang main burung begini. Ada yang mikir ke sana, Mas. Ya, jadi akhirnya dari situ stress release-ku kebetulan olahraga. Nih. Jadi kan namanya pebisnis dan 9 to 5 kerja, apalagi hidup di bolak-balik karena aku Jogja Jakarta tuh pasti high level stress. Makanya aku untuk mengontrol stres dengan olahraga. Nggak bisa kalau nggak olahraga. Karena ya itu udah jadi habit. Kalau nggak tuh stres otaknya. Dan aku tuh sudah berkonsep sampai rumah tuh harus happy. Entah itu rumah yang di Jakarta atau rumah yang di Jogja.
Ya. Seru ya punya 2 rumah gitu. Enggak, ada 3 di Solo juga. Fokus. Ada 3. Di Boyolali juga Mobil ada, di Bandung 16. juga. Mobil 16 tadi bilang 16. Nah itu 2 yang atas nama di sisanya diecast. Oh, alah, bisa aja. Diecast itu. Sisanya diecast, sisanya punya bapak, bukan punya saya. Privilege saya. Berarti sekarang lo lagi persiapan buat yang ke Berlin. Berlin Marathon ya. Apa persiapan yang lo lakuin yang beda sama persiapan maraton? Makanku baik banget. Makanku baik. Aku tuh nggak mau pokoknya dari pas aku persiapan BTN Jakim, oh ternyata masa ototku kurang 3,5 kilo. Jadi itu kelihatan. Akhirnya aku ngerasa oke, berarti makan. Ternyata ada positif impact ya si maraton. Aku tuh bisa makan sesuka hatiku dalam waktu 7 kali sehari. Tapi makanya nggak bisa kalau yang gorengan. Jadi ayam sehari itu 7, 7. 6, 8. Yang paling parah Sama tuh kandangnya. tadi Hakka dimsum ya. Hakka dimsum tuh aku 6 porsi. 6 porsi. Setelah kasih ribu. Tapi Yang paling parah tuh kalau di juga nasi juga. Padang ini terjadi di pagi sore ya. Tapi pagi sore yang di Kemang. Sampai apa lo orangnya? Dokter ya, ayam 3, rendang 1, nasi 1 ya. Datang. 280.000 sendiri. Jadi ternyata aku tuh suka makan. Jadi dengan aku Virgin Marathon, dengan aku pelatihan maraton itu kan surplus kalori harus banyak ya. Karena kalori harian terbakar karena endurance tuh banyak banget. Itu menunjang hobiku yang makan. Dan aku tuh habitku bukan yang barang mewah. Biasa, barangnya sama aja. Cuman aku bisa makan enak. Dan ternyata ya inilah aku bilang tips buat anak muda tuh kebahagiaan kecilku tuh makan enak. Paham ya? Ya. Kebahagiaan kecilku tuh bukan dapat uang, oke, itu kebahagiaan besar sih. Terus target punya mobil enggak, kebahagiaan yang kurasa tiap hari itu kalau bisa makan enak. itu bisa happy. Jadi makan happy, terus olahraga tuh happy. Jadi kebahagiaan kecil itu yang membuat aku nggak gila secara otak tuh normal. Gitu. Makanya kalau teman-teman suka makan ya lakuin olahraga aja. Olahraga. Tapi makannya benar-benar nggak serampangan kayak contoh aku nggak makan seblak. Aku supaya bisa makan enak, aku tuh nggak makan yang fast food, nggak makan processed food. Aku juga nggak makan yang makanan angin ya, snack itu snack. enggak. Yang aku makan tuh, yang aku makan ya daging. Oh, privilege terbaik kalau kaya tuh bisa makan wagyu tiap 2 hari. Iya. Hari sekali wagyu. Iya. Iya. Ya itu kan nggak kena pajak. Gimana tuh? Mau diukur kan? Nggak usah. Terus makan ke ini Haidailau sendiri, terus juta. Terus habis itu Momo Paradise kan 1,2 juta. Ikut dong. Tapi ada plot twist ya. Jadi ada bagus nih momen. Karena aku tuh takut kalau anakku itu mendapatkan hal yang nggak maksimal. Jadi aku tes. Aku ajak anakku itu makan di warung ayam bakar biasa. Sama ada namanya Teochew Sinyo. Itu warung makan yang aku makan dari aku kuliah. Sama Tora-Tora. Itu warung makan yang aku makan dari kuliah. Wis ngempel lah. Terus aku juga ngajak dia itu bisa sushi hero tiap hari. Spam. Jadi seminggu sushi hero. Bayangin aku ngajak anakku sushi hero terus tiap hari. Yang belinya sushi tangga. Bayangin guys. Jadi bayangin dulu ya. Jadi anakku itu tiap siang atau sore kalau pulang sekolah makannya itu sushi hero salmon tangga. Salmon sushi. Surut tiap hari. Bukan yang Tapi piring. ada 1 minggu dia makan yang ayam bakar. Nah, aku tanya lah dia lewat telepon. Kan aku di Jakarta telepon. Tiba-tiba dia itu ngajak satu rumah ke pecel lele. Duh, kok kamu makan pecel lele? Karena enak, Pak. Jadi ternyata anakku juga kayak aku pas ini. Dia merasakan seenak-enaknya sushi lebih enak ayam bakar. Ini lucu nih beneran. Padahal aku bilang, ya kan sushi lebih proper. Gue Pak, lebih enak ayam bakar. Jadi akhirnya sang anak pun merasa bahwa oh memang lebih enak ayam bakar. Jadi ternyata kebahagiaan kecil itu tidak ditentukan dari mahalnya makanan. Comfort food-nya anakku tuh ayam bakar. Comfort food-ku tuh soto. Ya, cuman kalau kebahagiaan kecil tuh seneng aja ke Bisteka makan sendiri. Ya kan, Le Quartier makan sendiri, ya kan. Jadi pakai celana pendek beneran, pakai celana pendek. Kalau enggak celana pendek terus ke Sushi Hero beli langsung brit. Terus kalau enggak ke Momo Paradise gabut habis gym. Tuh 600, 700 seporsi. Disebut. Makanan termahal yang aku makan itu baru di The Meat Guy. Punya iya. Dims. Iya, Itu 5.500.000 satu porsi. UMR lah ya sekali makan ya. Ya itu privilege-nya tuh di situ. Aku bukan tipikal orang yang makan tuh bukan yang beli tas mewah enggak. Aku lebih suka Makan. kayak apa sih makanan 6 juta tuh. Nah, terus yang Kayak apa, paling Dok? sama aja ternyata nyok.
Sama, cuman bapakku bercanda, kamu makan steak 4 juta sama 5 juta, itu di plastik aja. Tapi tidak ada bisa mengalahkan film makan soto. Kalau di Jakarta tuh kalian kalau di Pasar Santa makannya tuh si soto Mbak Ning. Soto Mbak Ning. Soto Mbak Ning. Kalau soto agak upgrade dikit, soto Bangkong. Itu apa? Soto bening apa? Soto bening. Aku nggak suka soto yang santan. Suka tapi tidak begitu suka ya. Bukan berarti nggak enak. Suka tapi lebih suka soto bening tanpa kecap. Ya, comfort foodku itu. Jadi kalau setiap minggu aku harus makan itu. Sama yang comfort food kedua Wagyu tadi. Iya. Makanya aku seneng banget ketika kemarin di Twitter ada bilang dia dapat gaji pertama 4 juta. Terus dia akhirnya bisa makan di WS Warung Steak. Terus dihujat sama netizen lain. Wah, Warung Steak itu bukan steak. Ente ngeselin. Iya, karena mungkin kemenangan kecil dia tuh bisa makan di warung steak. Dan itu comfort food dia. Dan itu tidak boleh disalahin. Terus pasti ada yang les. Comfort foodku seblak. Aku tahu ada mau debat ini. Oh sama pentol. Iya, Kalau di pentol. Jogja pentol terenak bagiku tuh di dekat Bank Mandiri Jakal. Itu enak. Hafal. Sampai pedagangnya hafal. Pokoknya aku dari dulu makan di situ. Nah itu contoh kemenangan kecil yang aku rayain kalau misal berbisnis. Nah dengan maraton ada kaitannya. Makasih ya Mas. Makasih udah dibantu. Karena bisa makan seenak jidat. Benar. Tanpa takut mengalami overweight. Karena kebakar buat karbo dan kebakar buat endurance besoknya nge-gym. Tapi kalau yang gemuk-gemuk kayak saya pengen lari gimana, Dok? Ya nggak makan karbo. Yang buat gemuk itu karbo, Mas. Karbo kebanyakan disimpan jadi fat. Nah, kemarin tuh saya sempat nyoba mau makan malam. Coba makan malamnya buah aja. Tapi kok makin lapar ya? Ya karena buah kan fruktos. Kalau mau malamnya nggak lapar, makanya sayur. Sayur sama protein. Yang buat gemuk itu bukan protein, yang buat gemuk itu adalah karbo. Jadi Anda itu kalau mau ngurusin berat badan ya, tinggal gak usah makan nasi. Gak usah makan nasi aja. Tapi lauknya dimakan aja udah. Indomie. Sabar. Jadi nggak makan nasi tapi makan Indomie. Sabar. Mas, tapi lu hybrid training nggak? Karena sekarang tuh lagi trennya ke arah sana kan. Ya kalau lari sama nge-gym kan hybrid kakakku. Nah kalau crossfit, functional training. Oh crossfit gitu-gitu? aku pernah nyoba muntah. Oh, Nggak kuat aku. Aku tahun depan high rock. Duh. Ya, di mana? Ya belum tahu daftar di mana. Cuman aku konsisten latihan high rocknya akan mulai start next year. Karena pernah nyoba tahun ini muntah. Jadi penasaran, muntah. Karena aku kebiasaan kan, nyoba hal baru. Cuk muntah, berarti tahun depan harus belajar. Tahun ini namatin maraton dulu. Namatin maraton 2 kali, udah pernah, tahun depan high rock. Oke. Karena intinya gini, aku pengen di usia 60, aku cerita ke anakku tuh, kalau amin ya dikasih Allah ya. Kasih Allah Amin. bisa hidup sampai kecuali Terus. ketabrak tronton jadi penyet, nggak ada yang tahu kan. Jangan gitu, tadi udah bilangin sehat terus. Nggak, Sehat semakin terus. tua itu semakin kamu harus adaptif bahwa kematian bisa datang kapan aja. Nah setidaknya aku sudah mencoba hal yang pengen aku coba. Gitu. Iron Man? Nggak bisa renang di laut, takut kedalaman. Aku takut ubur-ubur. Oh. Iron Man itu kan harus renang di laut, Iya. nyebrang dari pantai yang arus kan. Iya. Terus aku tanya Dito Percussion, Mas Dito, pas renang di laut pernah disengat ubur-ubur? Wah pernah tuh. Wah dia udah ngomong pernah, aku nggak mau. Oh renang disengat ubur-ubur. Ubur-ubur mana transparan gitu bos. Iya, kelihatan. Lagi mulut. Kayak tawon. Aku tuh pernah disengat tawon 2 kali di bibir. Itu mah ciuman namanya. Ya enggak, sekarang tawon itu kan nggak punya otak ya. Jadi bayangin lagi naik motor, nget, tawonnya masuk helm, terus aku disengat. Nah sekarang disengat, tawon itu nabrak aku di, naik motor buat masuk muat. Nah sekarang yang tawon ya kan, mana bisa aku tahu ada tawon lewat? Ya salah dia, kenapa dia nyebrang sembarangan? Tawon juga nggak tahu ada motor di situ. Ya tawon kan tahu ke jalanan. Terus anakku juga benci tawon. Anakku juga sama. Lagi naik motor sengat tawon, tapi kepalanya. Kita sekeluarga sangat benci tawon. Tawon, lebah dan teman-temannya. Ada tawon pokoknya kita baikon. Ada sarang kita bakar. Enggak, aku benci tawon pokoknya. Serang dia. Tawon. Nah, tawon tuh ngeselin tawon itu. Oh iya, kita masuk ke... Sorry. Halus banget. Karena tadi kita udah banyak yang nanya Iya, ya. kita banyak yang Tapi nanya. kemana-mana. Ini dari segmen-segmen kagak
ada yang diikutin. Nggak ada yang kepake. Kita kemarin udah dapet pertanyaan juga ya dari Iya. sahabat Indosat lewat Instagram dan kita mau bacain satu-satu untuk Mas Tirta jawab nih. Oke, satu-satu dulu ya Mas kita. Dari yang pertama, Dok, apa benar terlalu banyak pikiran sampai bikin stres bisa bikin muncul benjolan infeksi tumor jinak? Faktanya penyebab tumor itu rata-rata penyebabnya adalah unknown. Nggak tahu apa. Itu dari unknown, tidak diketahui. Ya, beneran saya nggak bohong. Itu kalian bisa cek di data manapun jurnal. Penyebabnya itu kan unknown. Baru nomor 2 genetik. Baru nomor 3 adalah lifestyle. Baru keempat stres. Itu pun lifestyle dan stres kalau digabung nggak mencapai 20%. Nah, unknown itu kenapa? Karena kita nggak tahu. Sekarang contoh kanker otak. Mana kita tahu otaknya ada kanker? Emang kita bisa tahu di dalam otaknya bakat kanker? Kan nggak tahu. Nah, itu yang kita kasih tahu. Kecuali benar-benar kayak contoh habit, kanker paru. Itu memang betul kanker paru sangat berikatan dengan asap industri, asap polusi, asap rokok. Alkohol itu bisa menyebabkan sirosis yang berujung pada hepatokarsinoma. Terus kanker kulit itu berikatan dengan UV. Tapi ada beberapa kanker penyebabnya itu unknown. Jadi kalau dijawab apakah stres bisa menyebabkan tumor, jawabannya aku nggak tahu. Seberapa level stresnya bisa meningkatkan kepunahan kanker tuh nggak ada yang tahu. Nah, karena nggak ada yang tahu, yang kita bisa lakukan sebagai manusia adalah berikhtiar untuk menjaga kesehatannya. Yang bisa kita jaga, kita jaga. Yang nggak bisa kita jaga, ya udah biarin. Apa yang kita bisa jaga? Satu, pola makan. Kedua, pola tidur. Ketiga adalah habit olahraga atau exercise. Yang keempat adalah pola mengatur stres manajemen kerja. Nah, 4 ini yang bisa dijaga, sisanya wallahu alam. Karena kan kayak kemarin, ada orang atletis, temanku, ini berduka temanku, dia lari, ditabrak sama pemotor linglung, mati coy, meninggal di Solo. Lagi lari, atletis banget, udah usia kepala 4, atletis, tensi normal, hidup normal, keluarga bahagia. Lagi lari, long run, terus pulang lari, dia pulang lari di pinggir jalan. Dan itu trotoarnya itu nggak ada, jadi memang di pinggir. Iya. Ditabrak motor, gegar otak kanan kiri, wafat. Nah, mana yang tahu kan? Nah, di situ kita kan nggak bisa menyalahkan keadaan. Yang disalahkan si pemotor, tapi kan hilang satu. Iya. Ya itulah yang aku bilang bahwa kita sudah berusaha berikhtiar, tapi kalau takdir berkata lain, ya wis. Nah, dari semakin tua itu yang ku defense coping mechanism udah nerima. Jadi oke, karena aku udah nggak tahu aku bisa hidup lagi pas subuh apa enggak, aku selalu menjadi hidup tiap hari itu full. Harus selalu full. Oh, full. Jadi kalau nggak bisa olahraga. Karena kan kita nggak tahu. Emang kamu tahu kamu subuh nanti bisa bangun? Enggak kan? Nggak tahu. Nah, gitu. Tapi ngontrol apa yang bisa kita kontrol? Kontrol apa yang kita bisa kontrol dan jangan mengkhawatirkan apa yang kita tidak bisa kontrol. Kayak contoh, tiba-tiba matahari jatuh. Kemana? Di sini. Diskon. Itu mall. Itu mall. Ya, itu contoh tiba-tiba terjadi bencana alam. Kita kan nggak tahu kapan gempa. Karena apa? Ini yang ngajarin guruku, tapi Kiai Zumroni sama guruku. Ada ustadz kampung yang bisa serba bisa, jadi ketua RT, sekarang jadi tetanggaku, namanya Pak Kosim. Kalau manusia tahu kematian, manusia nggak akan mau mati. Ya, kalau manusia tahu kapan dia mati, dia nggak akan mau mati. Dia akan tetap pengen menjalani kehidupan dunia, makanya kematian dibuat misteri. Nah, sekarang tergantung defense mechanism-nya kan. Nah, gitu. Itu yang ku bilang bahwa ya makanya kematian tuh nggak ada yang tahu, dan semakin tua semakin kita harus adaptif, dan itu edukasiku ke orang tuaku. Kemarin orang tuaku bilang nabung kan, udah kepala 7. Kan katanya terlalu banyak pikiran bisa bangun benjolan. Aku bilang sama orang tuaku, kau udah kepala 7, berumur 70. Aku udah kepala 3, kau udah punya cucu. Kau punya tabungan? Punya. Udah, kau nggak usah khawatirkan. Endingnya kalau kalian berdua wafat, warisan tanganku aku bisa olah dengan baik. Sekarang, sisa tabunganmu itu kau habiskan buat melihat dunia yang nggak pernah kau lihat. Dan kau nggak usah ngabarin aku. Yang penting happiness. Jadi ketika kau sudah tua, nggak bisa kemana-mana, kau udah pernah lihat. Beneran sekarang tiap bulan keliling dunia. Kemarin udah ke Eropa, kemarin lagi Asia Timur. Karena itu edukasiku. Dan mereka punya privilege. Karena apa? Mereka cari uang selama 40 tahun demi itu. Itu yang aku lakuin. Jadi privilege-ku mereka freedom finance, aku juga sekarang. Dan itu yang aku lakuin buat anakku gitu. Jadi privilege-nya orang tua yang punya finance adalah mereka bisa menyediakan rumah dan pendidikan buat anaknya. Sehingga anaknya nanti bekerja keras buat anaknya lagi. Anaknya buat bekerja anaknya. Nah, itu kan kebalik buat orang nggak punya privilege. Orang yang nggak punya privilege, mereka cari uang buat orang tuanya. Terus adiknya cari uang buat kakaknya. Gitu terus kan. Akhirnya kan nggak kaya-kaya. Nah, bisa pilih? Kan enggak. Nggak bisa. Nah, masa kita harus, ya kan aku bilang, aku solidaritas. Cuma kan aku nggak bisa mengkhawatirkan mereka, aku nggak tahu. Dan bukan salahku lahir di kalangan keluarga yang bahagia kan. Cuman aku tidak akan berani
ngisi kuliah motivasi. Kenapa? Ya karena aku tidak bisa mengatur faktor ini. Aku bilang semua orang harus jadi pengusaha. Ya faktanya kalau semua orang jadi pengusaha, jadi karyawan siapa? Benar. Siapa yang jadi customer? Masa semuanya CEO? Iya. Semuanya CEO. Gampang banget taruh di Instagram CEO. Iya. Di bio-nya kan. CEO gorengan. Iya. CEO gorengan depan rumah. Tuh. Nah, itu makanya aku bilang buat teman-teman, itu alasan kalian jarang menemukan aku lagi di kuliah motivasi. Kalau nggak kuliah manajerial, kuliah bisnis, marketing, kesehatan, K3. Tapi apa yang bikin itu sih? Kan sempat ngisi kuliah motivasi. Iya, setahun tok. Setahun toh. Iya. Habis itu titik apa yang bikin berhenti? Ya muak. Karena Isi bullshit semua. muak aja karena ada salah satu ya ada kata-kata dari temanku yang masuk. Kamu sukses itu kalau orang lain mencoba caramu belum tentu bisa. Gitu. Ya pas kulihat ya itu fakta. Kebetulan aku memanfaatkan privilege-ku dengan baik. Makanya aku nggak bisa. Dan menurutku orang dewasa adalah orang yang bisa bekerja secara profesional tanpa ada motivasi. Dia benci pekerjaannya tapi dia melakukannya. Nah, itu profesional. Jadi kayak aku bangun pagi, aku malas banget ke kantor, tapi aku tetap ke kantor karena itu profesionalisme. Dan aku bekerja mencurahkan hati, mencurahkan 100% walaupun aku malas sebenarnya. Emang aku kerja nggak harus motivasi, kayak aku lari. Nah itulah kenapa aku suka maraton ya. Kenapa kaitannya mau olahraga? Karena tiap olahraga kan sebenarnya ada magernya ya. Iya. Tapi aku harus lakuin. Kalau nggak olahraga aku ngerasa bersalah. Nah itu yang aku lakuin sekarang. Jadi aku nggak perlu motivasi demi aku bekerja keras. Jadi buat anak muda yang nonton ini, pendewasaan itu adalah kalian bisa bekerja secara total tanpa harus ada motivasi dan kalian disuruh. Even kalian boleh ngeluh marah-marah, bosku. Nggak apa-apa. Bosku. Tapi kalian bekerjanya itu 5 normal. Menunda dan malas yang jangan. Ini kayak pertanyaan selanjutnya tuh relate juga ya. Kalau misalnya tadi ngomongin soal anak muda. Ada pertanyaannya, aku kena panic disorder karena overthinking dan cemas berlebihan dan masih ke psikiatri. Apa terapi terbaik, dok? Ya kau udah ke psikiatri, ngapain tanya ke aku? Itu kan dokter spesialis. Siapa tahu. Sama. Tadi sama juga. Saya juga mikirnya tadi gitu. Ya kan aneh kan? Iya. Kau sebagai juga aneh kan? Iya. Lah kau udah ke psikiatri kan tanya dokter umum. Kau tahu aku dokter apa? Dokter umum! Ya udah, kalau gitu Nggak ada SPKJ. KJ itu kedokteran jiwa. Kalau aku udah psikiatri, ngapain aku disebut dokter umum? Ya kau ke dokter psikiatrimu, kenapa tanya ke aku? Nah, kalau pertanyaan lanjutannya mungkin dokter bisa jawab kali, overthinking gara-gara muka jelek wajar gak, dok? Overthinking gara-gara, oh itu bener itu. Iya. Ya, karena wajah good looking itu menyelesaikan masalah hidup 50%. Iya, 50%. Beneran. Karena dunia itu nggak segitu adilnya. Orang yang good looking itu bener-bener diberikan kemudahan dalam dunia ini. Benar. Beneran. Contoh, saya melakukan. Bentar. Kita coba publik. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Ya. Nah, ini yang diangkat bukan itu soalnya. Ini kasus yang viral. Kalau kalian cek kasus di medsos, ini beneran ya. Asal ganteng tuh dimaafin. Benar. Ya, asal Benar. cantik tuh dimaafin. Artis kena narkoba, Ganteng, oke. dimaafin. Tapi kalau mukanya waduh, nggak good looking itu habis dirujak. Ya bener sih muka gini, padahal sama-sama melakukan kesalahan yang sama. Artinya society kita, kebetulan di kita, itu lebih mentolerat kesalahan orang-orang yang good looking. Ya itu contoh privilege ya. Bener kan? Nah itu yang menurutku nggak adil tapi harus kita terima. Nah kalau misal good looking dianggap bukan privilege, ngapain orang operasi kosmetik? Betul. Ngapain operasi rahang? Ngapain operasi hidung? Ya karena dalam kacamata untuk memenuhi standar society dengan kepuasan diri sendiri. Iya. Ya apa yang dia buktikan? Pasangan, terus habis itu society kan? Ya berarti kan good looking tuh memang menyelesaikan masalah hidup. Kamu dikaruniai bapak ibu ganteng, bapak ibu ganteng. Salah. Tapi ada juga sekarang udah Orang ada. ganteng ada sih sebenarnya. Kamu dikaruniai bapak yang ganteng, ibu yang cantik, dan kamu good looking ya kayak gitu. Dan yang kurasain tuh yang pas kulihat di medsos beneran ada yang mukanya nggak good looking ya habis dirujak, diketawain gitu. Yeah. Kayak contoh paling di TikTok apa yang sering terkenal? Wah auranya maghrib sekali ya. Itu nggak sekali 2 kali. Jabat. Dan aku pernah mengangkat ini sama podcastnya Timothy Ronald. Standar kecantikan di sini kan putih, rambut ini kan, dan itu yang diciptakan. Jadi overthinking karena nggak good looking itu sangat wajar terjadi. Dan itu beneran terjadi. Terus kalau udah overthinking gimana tuh? Nggak bisa diapa-apain. Kalau menurutku adalah kamu tidak bisa menyalahkan bapak ibumu kenapa lahir mukanya gitu.
Muka burik gak apa-apa, yang penting keker, Bos. Oke. Kalau aku gitu. Iya. Iya, beneran. Kamu bisa bandingin muka Tirta dulu sama sekarang ya. Muka Tirta dulu kayak Cina Jamet yang ngeselin. Kalau sekarang? Masih ngeselin tapi setidaknya berbentuk. Tapi berbentuk. Karena Rumahnya gini, 16. ya enggak sih. Kalau rumahku 16 itu pengusaha kos-kosan. Itu kamar. Kamar itu, salah itu. Jadi kalau buat teman-teman yang sekalian itu adalah mukanya nggak good looking nggak apa-apa, yang penting tuh badannya proper. Badannya proper ya. Kalau badan proper itu enak dilihat. Terus habis itu muka good looking, muka good looking apakah sudah selesai ya? Kalau mukanya gembul kan percuma aja. Bukan aku ngecek. Iya. Tapi Karena- kalau olahraga tuh bisa bikin muka lebih cerah gitu sih. Itu fakta, iya itu fakta. Ya kan kalian bisa cek, rahang tuh pasti akan kelihatan kalau cowok garis. Terus kalau cewek body jadi body goal. Ya itu kan wajar banget. Ya cuma kan orang tuh menyerah gitu loh. Wah aku good looking, kamu ngapa-ngapain. Enggak, kalau kamu ngerasa diri kamu nggak good looking, pergi ke tempat gym. Ya, lampiaskan rasa overthinkingmu di situ. Selesai masalah. Bagi saya adalah menuju Indonesia atletis. Iya. Ya, makanya saya lihat kuli bangunan tuh loh. Udah angkat-angkat dikasih duit. Kita angkat-angkat bayar malah. Iya, bener. Anda mau jadi kuli panggul semen, nggak apa-apa. Dibayar itu. Itu angkat beban itu. Tapi dibayar 12 jam, jadinya high reps. Jadi ototnya lean. Ya. Nah, yang terakhir ya. Dok, sebenarnya jamu tuh ngaruh gak sih ke tubuh? Kayak sinom gitu. Apa tuh Sinom? Sinom gak tau, Dok? Enggak. Sinom apa tadi? Kunyit asam. Sabar. Rasanya Kunyit asam. Sabar, Jamu itu sabar. bahkan ada penelitiannya di Indonesia dengan obat-obatan herbal. Dan ada penelitian jurnalnya. Cuman yang nggak aku suka adalah overclaim. Semua jamu itu bermanfaat bagi tubuh asal diminum sesuai dengan dosisnya. Kayak jahe itu anti-inflamatori. Makanya kalau makan jahe, minum jahe, tenggorokanmu atau kerongkonganmu pas radang kerasa nyaman. Karena dia anti-inflamatori. Bawang itu bagus buat pencernaan. Makanya ketika kamu makan bawang sering kentut. Karena itu tanda pencernaanmu normal. Ya. Terus habis itu kalau kamu makan kunyit itu bagus buat pencernaan. Karena kurkuma itu meningkatkan nafsu makan itu benar. Ya kan? Terus habis itu kalau kita lihat kayak pedas. Pedas itu sebenarnya nggak bermanfaat buat tubuh. Tapi bagus untuk dirangsang untuk kayak orang telah jadi lebih suka makan kalau pedes kan. Tapi kalau kebanyakan ya kamu mencret. Nah jadi jamu itu penting bagi tubuh sama halnya dengan vitamin dan mineral. Tapi jangan sampai overclaim. Kalau misalnya ada pengendapan di ginjal gara-gara Ya, itu karena jamu, berlebihan. Itu salah satu efeknya itu. Iya kayak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan Ivan itu hal baik itu nggak bagus. Yang berlebihan bagus ya cuma doa sama ilmu. Itu berlebihan tapi bagus. Keren. Tepuk tangan dulu untuk Dr. Tirta. Nah, yang terakhir kali, Dok ya. Boleh nggak? Boleh. Apa? Kalau ini Dr. Tirta sekarang, Dr. Tirta versi rambut hitam. Banyak rambut hitam cepak sekarang. Bener, rambut hitam. Kemarin kan cepak. ada botak, terus Botak. gondrong sudah. Iya. Jadi arku banyak. Ini ark yang cepak. Ini skin yang cepak berarti. Cepak. Cepak. Menurut gua, nggak akan ada Dr. Tirta skin cepak tanpa Dr. Tirta skin pink. Iya terus? Kalau misalnya Dr. Tirta bisa kembali ke masa lalu. Oh yang pink? Melihat itu. Oh aku Mau akan... dibilangin apa dia? Oh pada waktu kamu live COVID, kamu jangan ngomong kata-kata kotor. Itu aja. Iya. Marah-marah nggak boleh tapi. Marah-marah boleh. Kamu yapping terserah tapi jangan kata-kata kotor. Dejin. Terus kedua, kamu berbicara sesuai konteks. Konteksmu kesehatan sama bisnis ya kamu ngomong dua itu. Jangan nyenggol hal-hal yang kamu nggak ngerti. Nah, dua itu aku pengen ngomong ke Tirta rambut pink. Jadi yang pertama adalah kamu jangan kata-kata kotor karena video itu abadi. Ya, terus yang kedua adalah ya itu sambil ngerokok juga kan. Ya itulah, jangan kayak gitu. Yang kedua ya kamu berbicara sesuai konteks. Nah, konteks itu sekarang health sama bisnis. Ya kamu kuasain itu. Cuma kan kemarin aku kalau nggak salah bahas banyak banget ya. Ya karena kalau orang bahas terlalu banyak akan ketahuan kamu goblok ya manan. Karena kamu dokter terus kamu bahas politik, kamu bahas hiburan yang nggak kamu pahamin. Harusnya di situ itu yang aku pengen ngomongin. Cuman udah, tapi kalau berubah nggak perlu. Karena soalnya kalau nggak ada itu bener katamu, kalau nggak ada tapi nggak ada yang sekarang. Dan itu abadi di medsos. Kalau orang bilang karakter development, ngomongku nggak juga, cuma berubah warna rambut aja. Ini aja orangnya. Gini aja. Cuman pada saat itu kita tahu ya, orang people learn from mistake ya. Yeah. Kalau nggak ada mistake nggak ada sekarang. Kebetulan aku dikasih rezeki kesalahannya di saat itu. Ya itu yang aku omongin. Dan buat teman-teman yang lagi di fase itu banyak. Ada yang sekarang lagi di fase itu. Semuanya dibahas itu. Nggak apa-apa. Karena kalau 3 tahun, 5 tahun lagi kalian akan semakin mengerucut. Dan mereka nggak usah dibilangin. Mereka sadar diri nanti. Mereka akan sadar bahwa capek sendiri nanti. Iya. Gitu. Jadi ya biarin aja.
Aku nggak mau ngikut lagi urusan orang. Kecuali itu temanku atau pasien-pasienku kelak atau teman-teman yang tanya kesehatan sama bisnis. Sama mahasiswi. Kalau nggak ya nggak usah. Oke, tepuk tangan dulu lagi. Thank you. Udah selesai. Udah. Saya mau pipis. Sabar. Closing dulu. Closing dulu. Kalau seminar aja. Oke, thank you semua yang udah nonton. Nah, jangan gitu jangan dong. kayak gitu dong. Jangan gitu dong. Thank you semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, komen. Aku nggak jadi juga. closing. Saya closing. Saya nggak. Mau closing? Nggak boleh. Closing lah. Iya. Closing dulu. Kasih. Harapan saya adalah yang pertama Liverpool juara IPL Gitu ke-21. Ya. Terus yang kedua belajar dari mana aja. Terus yang ketiga ya dunia tidak seindah yang kamu kira sih. Ya. Dunia indah Dunia bagi tidak orang adil. tertentu aja sih. Oke, thank you. Bye.